Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru. Pada kesempatan ini kita sudah sampai pembelajaran ketiga untuk subtema 3 tema 1 kelas 6. Baiklah anak-anak semua, jika kalian ketinggalan dengan video sebelumnya, silahkan kalian simak video sebelumnya ya tentang pembahasan untuk tema 1, subtema 1 dan juga subtema 2. Baiklah, untuk pembelajaran ini kita akan mulai yaitu mempelajari materi kelas 6 tema 1 subtema 3 pembelajaran yang ketiga, lengkap dengan pembahasan soal dan juga kunci jawabannya. Nah, simak video ini sampai selesai ya. Anak-anak semua, apakah kamu pernah memperhatikan hewan yang sedang berlari? Nah, apa perbedaan cara hewan berlari dengan manusia? Mengapa makhluk hidup diberi keterampilan berlari? Untuk memahaminya, ayo kita pelajari bersama ya. Bagaimanakah penjelasannya? Nah, di sini kita ayo berlatih ya. Pernahkah kamu memperhatikan gerak hewan? Ternyata hewan juga bergerak dengan gerakan lokomotor dan lokomotor. Ingatkah kamu apa yang dimaksud dengan gerakan lokomotor dan gerakan non-lokomotor? Nah, kamu sudah berlatih bagaimana melempar, menangkap, dan memukul bola kan pada pertemuan yang dulu. Nah, hari ini kita akan praktek ketiga keterampilan tersebut dalam permainan rounders. Nah, pertama-tama coba kalian perhatikan dulu untuk aturan permainan roundersnya anak-anak ya. Rounders adalah olahraga permainan yang memiliki peraturan hampir sama dengan permainan kasti. Rounders memiliki teknik permainan yang sama dengan kasti ini, yaitu melempar, menangkap, dan memukul bola ditambah dengan keterampilan berlari dan menghindari sentuhan bola. Perbedaan rounders dan kasti adalah pada bentuk lapangannya saja ya. Nah, lapangan berbentuk segi 5. Nah, berbentuk segi 5 sama sisi. Masing-masing sisi panjangnya 15 meter ditandai dengan 5 tempat hinggap yang disebut base. Setiap lapangan terdapat 5 base, yaitu base 1 sampai ke 5. Nah, peralatan yang diperlukan apa peralatannya? Yaitu 5 tempat hinggap atau base terbuat dari keset, masing-masing berukuran 40 x 40 cm. Kemudian satu tempat pelambung atau bowler ukurannya adalah 40 cm x 40 cm. Kemudian kayu pemukul, nah, panjangnya 1 meter, garis tengah 7 cm, panjang pegangan itu adalah 48 cm. Nah, bolanya itu kelilingnya adalah 19 sampai 22 cm, beratnya 80 sampai 100 gram. Nah, coba kalian perhatikan bentuk lapangannya adalah seperti ini ya. Nah, berikutnya lapangan rounders. Setelah selesai melakukan permainan rounders, nah coba kalian jawab pertanyaan berikut ya. Kalian jawab pertanyaan berikut, nanti setelah kamu selesai menjawabnya, nanti akan saya sertakan juga untuk kunci jawabannya ya. Nah, setelah selesai melakukan permainan rounders, jawablah pertanyaan ini. 1. Apa yang kamu pelajari dari permainan rounders ini? Yang kedua, apa manfaat yang kamu peroleh dalam bermain rounders? Yang ketiga, apakah kamu sudah dapat menguasai cara dasar bermain rounders dengan baik? Yang keempat, bagaimana kerjasama tim rounders kamu? Apakah kompak apa tidak? Kemudian apa yang perlu ditingkatkan dalam permainan rounders di masa yang akan datang? Oke anak-anak semua, kamu telah mempelajari tentang pentingnya melestarikan hewan dan tumbuhan ya. Adakah yang dapat kamu lakukan untuk mempercepat perkembangan tumbuhan? Nah, sekarang ayo kita mengamati. Coba kalian lakukan analisis gambar berikut ini ya. Ini adalah perkembangbiakan generatif. Kemudian yang ini adalah perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang pertama ini adalah cangkok ya. Yang kedua ini adalah stek batang. Yang ketiga adalah menyambung. Berikutnya ini adalah perkembangbiakan vegetatif alami. Perkembangan vegetatif alami ini terjadi pada akar tinggal. Nah, ini adalah contoh akar tinggal, kemudian umbi lapis,
kemudian umbi batang, kemudian umbi akar, kemudian tunas adventif, kemudian spora, berikutnya geragi. Nah, tahukah kalian bahwa perkembangbiakan generatif itu adalah perkembangbiakan tumbuhan melalui perkawinan sel kelamin jantan yang bernama benang sari dan sel kelamin betina yang bernama putik. Nah, perkembangbiakan vegetatif yaitu perkembangbiakan tumbuhan tanpa perkawinan, ya. Dengan membantu perkembangbiakan tumbuhan berarti kamu telah ikut melestarikan keberadaannya. Itulah wujud syukur kita terhadap Tuhan yang Maha Esa, ya. Kamu bisa membantunya dengan cara apa? Misalkan melakukan pencakokan, atau menanam kembali tanaman-tanaman melalui biji atau stek dan lain sebagainya. Nah, sekarang ayo kita mencoba berkreasi membuat poster. Buatlah poster tentang pelestarian hewan dan tumbuhan di daerah kalian, ya. Buat postermu semenarik mungkin, rapi dan mudah dipahami. Nah, kalian tentunya tahu ya, poster itu apa sih? Poster adalah karya seni atau desain grafis yang berisi komposisi gambar dan juga huruf yang menarik di atas kertas berukuran besar dan berisi pesan-pesan. Nah, poster biasanya ditempel di tembok, di tempat umum, di kendaraan, dan di tempat strategis yang dikunjungi oleh banyak orang dan mudah dibaca. Coba kalian perhatikan langkah-langkah dalam membuat gambar hewan dan tumbuhan berikut. Nah, di sini adalah awalnya dari sini, ya. Awalnya kita membuat pola dulu, kemudian kita tambah pola dalam, kemudian kita warnai. Akhirnya jadi kan. Gambar itu dapat kita gunakan untuk membuat poster, ya. Nah, kamu dapat menyelesaikan poster dan mengkampanyekannya kepada adik-adik kelas kalian. Anak-anak, sekarang saatnya kita berlatih, ya. Ayo berlatih. Kamu sudah berlatih membuat kesimpulan yang baik, ya. Ambillah salah satu kesimpulanmu, tukarkan kepada teman di sebelahmu. Kamu akan membaca kesimpulan milik temanmu dan tulislah komentarmu mengenai kesimpulan temanmu. Nah, berikut nih hal-hal yang bisa kamu komentari tentang kesimpulan teman kamu, ya. Nah, kesimpulan yang baik itu berisikan apa, anak-anak? Yang pertama, itu pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca, itu ada, ya. Yang kedua, itu ada intisari dari tulisan. Nah, yang ketiga, dimulai dari ke khusus yang ke umum, gitu ya. Yang keempat, menggunakan kosakata baku. Kemudian, suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimatmu sendiri. Nah, tulislah komentar kamu pada kertas yang disediakan oleh guru dan sampaikan kepada temanmu. Anak-anak, sekarang saatnya kita merenung, ya. Setelah belajar hari ini, tulislah beberapa hal berikut. Yang pertama, hal apa yang paling menarik yang kamu pelajari hari ini, kemudian mengapa, gitu ya. Yang kedua, apa ada hal yang masih membingungkan. Kemudian yang ketiga, apa yang akan kamu lakukan terkait pelestarian hewan dan tumbuhan. Nah, saatnya sekarang kita untuk kerjasama dengan orang tua. Nah, kerjasama dengan orang tua. 1. Sampaikan postermu kepada orang tua dan teman di lingkunganmu. Minta pendapat pada mereka, kira-kira bagaimana poster kamu. Kemudian sampaikan hasilnya kepada bapak dan ibu guru. Baiklah anak-anak semua, cukup sampai di sini untuk pembelajaran yang ketiga, tema 1, subtema 3. Jika kalian tidak mau ketinggalan dengan video-video pembelajaran yang bermanfaat berikutnya, silahkan kalian subscribe channel ini supaya nanti kalian mendapatkan pemberitahuan jika ada video terbaru, ya, yang mana setiap hari akan saya update. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.